Baik, pada bagian ini kita akan melengkapi dari fitur user, jadi fitur user yang ada di user controller. Nah, di sini sebelumnya kita sudah melakukan menambahkan dari form set pada tabel user pada user. Nah, di sini kita akan melakukan perbaikan sedikit dari tampilan user sebelumnya. Di sini ada button create dan set. Nah, ini kayaknya kurang begitu pas, begitu baik. Kita letakkan di bagian sebelah kanan. Oke, kita lihat itu adalah button user. Nah, di sini kita tambahkan untuk pull underscore right. Dan kita Ctrl S. Oke, ini sudah. Oh ya, untuk menyocokkan dari ini, kita harus menyesuaikan dengan template yang ada di admin LTE, karena kebetulan kita menggunakan template admin LTE dan kita menyesuaikan. Nah, ini ini kita lihat misalnya ketika kalian mau main cari, ini namanya adalah pull right. Ini untuk tampilan sebelah kiri. Untuk yang kanan berarti sebelah kiri berarti button default gitu saja. Oke, kemudian berikutnya kita akan mencek dari root name yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan menambahkan bagian form create, dimana sebelum kita melakukannya kita harus mengecek dulu bagian root name-nya. Cara ngeceknya kita tuliskan php artisan root list. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak root, ada index dan seterusnya. Yang kita gunakan di sini root name-nya adalah yang pertama ada bagian create, yang kedua adalah store. Nah, store ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam database-nya nanti. Oke, berarti kita masuk ke bagian create. Kita masuk di bagian auth, kemudian http controller, kemudian user controller. Nah, di bagian user controller kita di bagian create kita tambahkan return. Kita arahkan ke tabel ke file view di bagian user view user.create. Kita kasih nama filenya adalah create user.create. Oke, kira-kira seperti ini. Kita Ctrl S dan kita masuk di bagian user. Nah, di sini kita tambahkan satu file baru, new file. Di sini kita kasih namanya create.blade.php. Nah, jadi seperti ini, create.blade.php. Nah, setelah selesai kita membuat file tersebut, kemudian kita lakukan desain. Sebelum kita mendesain, kita harus menambahkan bagian dari funnel yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini jika kita cek di bagian home, nih di bagian home rasanya, gimana nih masuk ke home? Oke, rasanya di bagian home, kalau nggak salah. Nah, ini di bagian home, kita sudah menambahkan bentuk default dari ini. Nah, ini ada dashboard, bagian header, dan content. Kita akses di bagian home. Nah, ini ada home. Nah, ini adalah bagian yang kita lihat tadi. Kita copy saja, Ctrl A, ini Ctrl ini saja. Ctrl A, Ctrl C, kita tambahkan di bagian create. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita tambahkan di bagian title-nya. Kita tambahkan di sini adalah tambah data user, gitu saja. Nah, di bagian ini kita tambahkan satu form yang akan kita buat sebagai tampilan interface dari form create. Gitu. Caranya juga lumayan mudah. Kalian tinggal masuk di bagian kontrol panel admin LTE di bagian form general. Nah, di sini ada form horizontal. Nih bisa kalian klik saja. Kalian inspect elemen, kalian cari bagian formnya. Ini ada bagian form horizontal. Kalian klik di sini, klik kanan, kemudian kalian copy elemen. Nah, kemudian kalian paste di sini di bagian kontennya. Kalian paste. Nah, ini kemudian kalian save. Nah, sekarang kita akses di bagian formnya. Oke, kita masuk bagian usernya sudah kita arahkan.
Ini bagian insert dan kita pilih create. Nah, ini sudah masuk di bagian yang tadi. Nah, tapi di sini tinggal nanti kalian sesuaikan untuk desain dari formnya. Nah, karena di bagian ini lumayan panjang, jadi di sini saya sediakan sudah dari formnya. Nanti saya jelaskan. Oke, ini ada bagian formnya. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita tambahkan ini yang untuk formnya, kita hapus saja dulu. Jadi saya tambahkan di bagian ini. Oke, kita paste. Bagi kalian yang nanti mengikutinya, silahkan kalian pause dari videonya agar bisa menulis dari code-nya. Oke, bagian pertama di bagian atas, di bagian form. Nah, nanti di bagian form ini metodenya kita menggunakan pause, dan kemudian untuk action URL-nya kita arahkan ke bagian store. Nah, bisa lihat tadi di sini ada bagian store-nya. Nah, nanti kita arahkan ke bagian store itu. Mana ya tadi ya? Ini bagian store. Ini nanti akan kita gunakan untuk menangkap data dari form create ini. Kemudian yang berikutnya adalah CSRF. Ini adalah sebagai token yang memang default dari Laravel. Kita harus selalu menyertakannya. Dan kemudian kita hempit di bagian name, ada di kelas body, dan di dalamnya kita tambahkan ada form group, kemudian ada labelnya, label name, dan inputannya. Nah, di sini yang terpenting adalah di bagian name ini. Nah, jadi di bagian name harus kalian kasihkan name-nya. Oke, sementara kita kasih placeholder-nya. Nanti untuk kelanjutannya sebenarnya nggak pakai placeholder lagi. Kenapa? Yaudahlah, nanti saja kita jelaskan agar videonya lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian username juga sama. Ini kalian nanti setelah kalian sudah selesai bikin ini, tinggal kalian copy paste saja. Kalian copy, kemudian kalian paste di bawah, diganti namanya. Kemudian ini adalah username, kemudian untuk for-nya, dan pastikan kalian punyai untuk name-nya adalah username. Begitu juga seterusnya, ada email, kemudian password. Nah, password juga seperti itu. Dan yang berbeda di sini adalah di bagian label. Nah, di bagian label itu juga jangan lupa kalian dikasihkan untuk form grupnya, kemudian labelnya, dan jangan lupa juga dikasihkan untuk kelas kolom SM10. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan ukuran dari konten dari lebar dari konten yang tadi sudah kita sesuaikan. Nah, kemudian di sini ada selected, select. Kemudian ada isinya, ada administrator dan staff. Untuk value-nya ada administrator, ada admin, dan staff adalah staff gitu. Oke. Kemudian kita lakukan refresh dari ini. Nah, ini sudah selesai bagiannya seperti ini, kayaknya sudah cukup. Dan seterusnya kita menangkap dari inputan ini. Jadi inputan nanti yang kita save yang diarahkan dari bagian store tadi. Nah, di sini kita masuk di bagian home controller. Di sini ada bagian store. Nah, di bagian store ini kita akan melakukan penangkapan dari nilai atau data yang dimasukkan dari form create tadi. Hal yang pertama yang kita lakukan, kita melakukan menangkap semua data yang ada di bagian form tadi, yaitu kita tuliskan di sini $data, kemudian sama dengan ini ada $request. $request kita ambil semua datanya all, kemudian kita kasih buka kurung. Nah, ini kita ambil semua datanya. Kemudian yang berikutnya kita user create, kita simpan datanya. User create, yang kita simpan adalah variabel data. Kemudian kita return datanya, redirect ke bagian root user index dan kita sertakan pesan misalnya data berhasil disimpan.
kita kasih with status, misalnya status, isi statusnya misalnya data berhasil disimpan, data user gitu ya, data user berhasil ditambahkan. Oke, sudah, kita kasih di koma. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa harusnya menyimpan, tapi kita tambahkan validasi dulu. Sebelum menambahkan validasi, harusnya kita tambahkan dulu di bagian sini. Oh, ini sudah, ini harusnya tambahkan dulu use validator. Nah, kalau sudah ditambahkan use validator, dan di sini kita buat validasinya. $validasi, variabel validasi kita masukkan di sini adalah validator, make $data. Untuk arraynya yang pertama ada name, kemudian yang kita validasi untuk name-nya dia required, dia harus diisi. Kemudian untuk maksimumnya kita masukkan misalnya 255. Untuk berikutnya ada email, kita juga required, dan ini bentuknya email. Dia untuk maksimumnya kita tambahkan juga 255, dan dia harus unik, misalnya kita tambahkan unique dari tabel users. Nah, ini users. Dan berikutnya adalah username. Username dia juga harus diisi, required, dan maksimumnya misalnya kita isi berapa ya, 100 misalnya, dan dia juga harus unik dari tabel users. Dan yang berikutnya adalah label. Kemudian ini dia juga harus required. Oke, ini sudah kayaknya. Setelah selesai ini kita lakukan pengecekan. Jadi setelah divalidasi kita lakukan cek. Jika validasi validasi field jika dia gagal, maka kita kembalikan gitu ya. Jadi kita return saja, redirect ke bagian root apa namanya ya, root create lah, kita kembalikan ke bagian create-nya saja. Root user.create.
kita kembalikan ke bagian create, dan juga agar lebih ini kita kembalikan inputannya with inputannya input, sertakan juga untuk inputannya, dan kita lempar juga errornya with error yang ada di dolar validator, di dolar validasi. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian errornya. Dan satu hal lagi dari untuk bagian ini, kita tambahkan bagian password dolar data password. Ini ada sedikit perbedaan, ada sedikit penambahan khusus untuk password. Kita gunakan hash by crypt ini, yaitu yang kita encrypt itu bagian datanya, data di bagian password. Nah, seperti ini kayaknya sudah cukup. Oke, kita coba dulu. Oke, nggak ada error. Kita tambahkan di sini misalnya Bahri, biar aja lah namanya Bahri, name-nya juga Bahri, dan emailnya Bahri @gmail.com, passwordnya 1234567, dia sebagai staff. Kita save. Oh ya, ini sudah selesai. Kita cek coba di sini. Oh ya, Bahri sudah masuk. Oke, sudah berhasil. Nah, tinggal kita buat sebuah alert dan bagian informasi. Nah, untuk bagian ini kita sebenarnya bisa melakukan kita mau melihatkan error dulu. Jadi error ini sebenarnya bisa kita ambil di bagian alert. Nah, di sini kalau nggak salah di bagian mana ya, general rasanya, UI. Nah, ini alert. Nah, kita sebenarnya bisa mengambil bagian ini untuk melakukan validasi dari error. Jadi misalnya ketika dia nanti error, kita bisa menampilkan datanya sesuai dengan data yang memang tidak sesuai gitu. Kita ambil nanti yang ini mungkin ya. Tapi jangan ini sih kalau errornya. Oke, caranya nanti bisa diambil ini. Kalian ambil salah satu, misalnya warna merah, kalian klik kanan misalnya bagian alert. Nah, ini yang ini bagian dangerous nih. Ini bagian UL. Ini kalian bisa ambil nanti kelas dari call out, bisa juga pakai ini atau yang mana lah, terserah kalian nanti disesuaikan. Oke, cara membikinnya sebenarnya ini juga lumayan mudah. Kalian masuk di bagian ini, di bagian view. Nah, di bagian view kita klik view. Nah, kita tambahkan di sini satu folder baru, new folder dengan nama alert misalnya gitu. Alert, misalnya alertnya. Dan berikutnya kita tambahkan satu file baru dengan nama misalnya error.blade.php. Oke, kita masuk di bagian error.php. Kita tambahkan di sini add if
Di sini kita cek session error, $errors, array error, bukan array sih, kita gunakan any. Kemudian kita kasih and add and if. Nah, di bagian sini kita tambahkan di sini untuk UL class alert Oke, gini kita kasihkan alert jangan. Kemudian di bagian UI kita buat sebuah orange Di sini kita tambahkan $errors .all. Nah, kita looping pas $error. Yang kita tambahkan di sini yaitu di li, kita gunakan kode bracket. Ini kita kasih $error. Itu saja kayaknya. Nah, kemudian kita tambahkan di bagian grid controller. Sini kita tambahkan di bagian dari ini bagian with border, kita lakukan include alert error. Oke, seperti itu saja. Dan kita tambah lagi satu di bagian alert, alert. Kita tambah lagi satu file untuk file success. success.blade.php success.blade.php. Di sini kita gunakan untuk bagian session if. Ini kita menangkap bagian sessionnya. Session status dari pesan yang kita sertakan di bagian itu. Kemudian kita tambahkan di sini $and if. Nah, baru di sini kita tambahkan di bagian div. Nah, ini nanti yang saya sebutkan tadi bagian div alert kita ini kasihkan bagian alert sukses.
access, kemudian alert block, Oke, kita tambahkan di sini di apa ya, kita kasih button close, dan kita tambahkan lagi dismiss alarm. Dismiss untuk tipenya kayaknya cukup saja, dan di sini di bagian bawah kita kasih strong, ini bagian statusnya. Season status. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bagian indeks. Ini bagian indeks, kalau berhasil disimpan di bagian setelah tombol gitu ya. Nah, ini terserah kalian saja nanti mau menambahkannya. Saya tambahkan di atas tabel. Nah, di sini kita include juga, add include. Nah, di sini kita tambahkan foldernya adalah success. Sekarang kita save. Jangan kita coba di bagian ini. Kita cobalah. Ada error enggak ada. Oke, kita coba bagian ini. Oh, ternyata ada error. And if di bagian error.php. Error mana ya? Error.php. Oke, kita coba cek bagian if, add if. Oke, kita cek bagian error.php. Ada yang salah nggak? If $and if dollar errors UI UL benar saja sih, errors out dan error. Ini sudah benar, ini juga sudah sama harusnya. Kita kemudian di bagian success and if, add if, benar aja sih harusnya. Alert syntax view bagian ini and if. Ya, coba kita cek lagi. Masih di bagian end if.
view syntax error. Bagian error.blade.php. Coba kita lakukan ini lagi. Nah, ini coba kita bagian create. Iya, errornya di bagian end if. If benar aja sih harusnya. Forage. Oh, ini kayaknya belum. Kita download and forage. Ini nggak dikasih apa akhiran dari end forage nya, kayaknya belum berpengaruh nih, karena untuk looping soalnya ini kita kasih akhiran seperti ini ya. Coba kita save lagi. Apakah gara-gara itu? Oh iya, benar, berpengaruh ternyata dia. Misalnya Ahmadi, misalnya kita kasih di sini adnan @gmail.com, passwordnya 123456. Oke, kita coba save. Error.blade di bagian baris ketiga. Nggak bisa di looping nggak ya nih? Oh, ini nih, dia ketinggalan ternyata. Aduh, tinggalan dikit lah. Kita harus ditambahkan, nah gini. Nah, dia harus sama dengan di atas nih. Nah, ini bagiannya. Oke, kita reload saja. Oh, enggak tampil ya. Oke, Ahmadi Adnan. Kita salahkan saja dulu. Ini coba kita save. Nah, dia sudah ini. Email sudah pernah digunakan, already has been. Oke. Berarti tinggal inputannya. Nah, untuk inputannya kita lakukan ini kan sebelumnya kita sudah melakukan view ini, melempar dari errornya nih without inputan. Ini sebenarnya bisa kita tampilkan di bagian inputan. Caranya juga mudah di bagian create. Nah, ini nanti kita tambahkan di seperti ini. Misalnya bagian name. Ini misalnya kita tambahkan itu perintah. Ini misalnya bagian value kita kasih ini gitu ya, ketik di sini kita tambahkan kode bracket, kemudian pakai all, buka kurung, tutup kurung, ketik name. Coba kita ini dulu, kita coba di sini bisa nggak dia? Oh, nggak bisa lah. Cobalah kita tambahkan ulang. Tadi Adnan. Nah, pokoknya itulah, nanti kita coba. Error. Oh, ini sudah ada inputannya mati. Oke, nah jadi sesuaikan saja, nanti sesuaikan dengan isiannya. Berarti ini kita tinggal kita copy,
Ctrl C, kita paste. Ini adalah username, ini adalah email, dan untuk password kayaknya nggak perlu kita tampilkan, kayaknya kita kosongi saja untuk bagian passwordnya. Dan untuk bagian label ya adalah segitu aja dulu untuk sementara, nanti berikutnya kita lengkapi. Oke, kira-kira seperti itu untuk proses script. Selamat mencoba.